Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, tetap semangat untuk belajar Engineering Mechanics Statics dari buku Hibbeler edisi ke-14. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita ke bab 5.3, Equation of Equilibrium. Ya, makin menarik ya, karena kita akan sebentar lagi akan masuk ke problem struktur. Karena itu kita akan ulang kembali masalah free body diagram dan eh, persamaan kesetimbangan, equation of equilibrium dalam menelaah ya persoalan kesetimbangan gaya koplanar. Gaya koplanar ini maksudnya adalah gaya yang sebidang. Katakan bidangnya XY, YZ atau XZ gitu. Dari satu struktur yang kita asumsikan struktur yang kaku. Artinya ini tidak akan berubah menjadi bentuk plastik. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, dari teori yang ada di bab 5 dari buku textbook Hibbeler. Pertama itu coba em, buat koordinat XY itu dulu. XY direction. XY direction coordinate. Jadi kalau dalam hal ini eh, kita membuat sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, kalau ada support, jadi di sini kita mempelajari jenis-jenis support. Misalnya, seperti ini ada beban di sini. Ini adalah support fix ya, fix support. Maka ini kita remove dalam free body diagram. Jadi hanya yang kita tahu hanya bekerja eh, ya bisa jadi AX, ini AY, artinya reaksi ke arah Y, ini reaksi ke arah X. Nah, kalau ada momen di sini, berarti kita bisa asumsikan nanti akan ada sebuah momen. Kalau ini titik A, berarti momen ini adalah MA. Nanti kita buat notasinya kalau CCW misalnya plus, kalau CW misalnya negatif. Ya. Nah, jadi kita ganti eh, support atau pendukung dari struktur itu, apakah dalam bentuk pin, dalam bentuk fix ya, roller dan lain-lain, nanti akan kita lihat. Itu kita remove, kita buang, lalu kita ganti dengan reaksinya. Kemudian kita tunjukkan semua gaya dan momen couple yang bekerja pada struktur itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah gaya di sini P, di sini tadi ada AY, di sini ada AX, maka kalau hanya ini berarti AX itu sama dengan 0. AY itu sama dengan P. Atau AY kurang P sama dengan, karena hanya ada dua. Ya. Jadi we have to show all the forces and couple moments acting on the body. Jadi kalau momen berarti kalau ini di A berarti kan eh, momennya sana. Oke, dengan lengan gayanya di sini. Katakanlah dengan gaya L, maka M sama dengan MA sama dengan
P kali L. Itu. Eh, kita label semua kebebanan besar dan juga arahnya. Ya, relatif terhadap sumbu X dan Y axis. Tidak ada masalah kita asumsikan misalnya di titik A misalnya seperti di sini ya. Ini momennya kita asumsikan ini tadi positif, ya kan? Ini positif, sorry. Ini yang ke sini positif, ya benar. Dan yang ke sini itu negatif. Nah, nanti kalau kenyataannya negatif, maka kita akan kembalikan momen itu menjadi berlawanan arah. Demikian juga untuk gaya. Seperti itu. Yang penting awalnya kita asumsikan dulu kemana arahnya. Dan yang paling penting adalah indicate the dimension of the body. Jadi ukuran-ukuran daripada struktur itu eh, ini harus jangan sampai salah tulis ya atau salah hitung. Salah hitung terutama kalau dia bentuk ada garis miring di sini. Jadi misalnya ini batang, ini ditahan di sini, gaya P di sini. Maka P itu adalah L-nya adalah ini. Jadi bukan dari sini ke sini. Nah, jadi di sini kita tahu kalau misalnya ini sudut theta, berarti panjang ini yang kita tahu, yang kita harus hitung. Berapa panjang ini tentu ini menggunakan prinsip segitiga. Jadi kalau ini theta, jadi kalau ini theta, ini x, ya, oke, dan ini katakanlah s, ya, maka yang cocok adalah eh, sinus theta itu sama dengan x per s. Jadi x sama dengan s sin theta. Seperti itu. Jadi panjangnya yang mana kalau gitu? M-nya adalah P kali ya panjang semuanya L ya. Tapi kita nggak tahu, misalnya yang ketahui di sini adalah 4. Berarti P kali 4 tambah S sin theta. Nah, gitu. Jadi kalau theta 30 derajat, sin 30 berarti 0,5. Kan? Seperti itu. Jadi selalu momen ada dikalikan dengan gaya yang tegak lurus dengan gaya tentunya. Jadi salah kalau kita ambil ini perkaliannya. Nah, jadi di sini hati-hati kalau salah tulis ukuran atau salah baca ukuran, maka nanti akan salah dalam membuat kesetimbangan, persamaan kesetimbangan. Nah, untuk persamaan kesetimbangan, pertama kita ambil sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, kemudian sigma m terhadap titik yang akan kita tinjau, katakanlah sigma M0 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada A, di sini ada B. Kita ingin tinjau di B berarti sigma MB sama dengan 0. Kita ingin tinjau di A, sigma MA sama dengan itu. Jadi kita membuat persamaan, ada 3 persamaan, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M0 sama dengan 0. Nah, untuk tidak memperpanjang, mari kita lihat sebuah soal.
kita akan selesaikan, yaitu soal 5-10 ya dari buku teks. Determine the components of the support reactions at the fixed support A on the cantilevered beam. Ini adalah beam ya yang diikat ke sini fix. Beam ini adalah cantilevered, jadi salah satu ujungnya itu diikat gitu ya. Nah, ini sambungan baut. Ini di A, kemudian diberikan beban 6 kilonewton, dari A itu 1,5 meter, dan 4 kilonewton membentuk sudut 30 derajat. Ya. Jadi perhatikan nih sudut ini, perhatikan sudut ini, perhatikan jarak ini. Jadi ini dimension ini sangat penting. Kalau salah kita tulis, salah kita baca, maka akan salah. Kemudian kita harus cek support ini, karena ini akan di dalam FBD itu kita buang, nanti kita lepas. Maka apa yang cocok di sini? Yang cocok adalah fixed support, yaitu nomor F. Kalau fixed support berarti kalau kalau ini kita lepas, maka kita ganti dengan force factor Fy, Fx, and moment M. Nih, ini yang kita harus ganti. Jadi yang lain kita tidak perlu lihat karena tidak sesuai dengan soal. Jadi kita hanya fokus pada yang ini. Oke. Nah, sekarang kita buat XY koordinatnya ya. Jadi X itu yang ke kanan positif, ke kiri negatif, Y ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu ya. Kemudian apalagi yang kita ingin buat momen, misalnya momen kalau yang ke sini positif, kalau ke sana negatif atau sebaliknya. Tergantung apa ya asumsinya. Nah, lalu kita buat persamaannya sigma fx sama dengan 0. Kenapa kita bisa buat persamaan kesetimbangan? Karena kita sudah menggantikan support ini, fixed support ini dengan pertama adalah AX, ini AX ini, yang kedua AY ke atas, kemudian yang ketiga adalah MA di titik A ini kita berikan saja, kita anggap bahwa adalah counter clockwise. Jadi ini berlawanan arah jarum jam. Nah, kita mulai dengan sigma fx sama dengan 0. Berarti yang ada kan cuma ada AX, satu lagi di ujung ini. Nah, karena ini 4 kilonewton ke sini 4 kilonewton, maka ini kita resolve ke X ya. Nah, 4 cos 30 derajat sama dengan 3,46. Kemudian kita uraikan juga ke Y, 4 sin 30 derajat sama dengan 2 kilonewton. Oke, jadi kita buat dalam persamaan ini, berarti AX sama dengan minus 3, ya kan? Kan cuma ada ini di arah X, ini dan AX. Berarti AX sama minus 3,36 kilonewton. Nah, ingat, karena kita asumsikan bahwa AX ke kanan itu plus, padahal hasilnya AX yang ke kanan itu negatif, maka di FBD kita ubah menjadi arah ke kiri sumbu X. Jadi sekarang kita harus ya buat ke sini. Nah, dia yang benarnya itu ke sana. Jadi pertama AX yang merah jambu itu adalah asumsi, kemudian AX yang ini
Ini, nah, ini adalah hasil perhitungan, ya. Ini ternyata memang negatif. Jadi kita kembalikan. Ya, kita udah dapatkan AX. Sekarang kita cari AY. Ini kita copy tadi gambar tadi. AY berarti yang ada AY ke atas, ada apa lagi? 6 kilonewton ini. Kemudian ada ini. Nih, 4 sin 30 tadi, 2 kilonewton. Kan? Jadi kita tinggal buat ini. AY tadi ke atas positif, kemudian 6 ke bawah negatif. Ini 2 kilonewton ke bawah negatif sama dengan 0. Berarti plus I sama dengan 8 kilonewton. Dan yang kita dapat juga plus, maka I ini sudah benar. Tidak perlu kita rubah menjadi arah kebalikan. Beda dengan AX tadi ya. Nah, terakhir kita hitung momen pada A. Nih, berapa momen pada A ini? Ya, jangan sampai akibat momen ini nanti ini akan patah. Karena kita tahu bahwa akibat momen eh, sigma sama dengan M kali C dibagi dengan I. Kalau M-nya cukup besar, ini akan menghasilkan, jadi M-nya besar, ini akan menghasilkan sigma yang juga besar. Ya, sigma yang besar. Sigma ini adalah tarik. Ini di sini akan ketarik ke sini, ini bisa putus atau patah. Jadi jangan sampai itu patah. Nah, ini tentu nanti terkait dengan desain struktur ya, atau desain elemen mesin. Jadi adik-adik mahasiswa yang mengambil desain elemen mesin, saya sarankan untuk juga mereview lagi video ini, karena pada saatnya nanti kita akan menggunakan ilmu tentang statika ini pada desain. Dalam hal ini adalah gaya dan momen yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke sigma MA sama dengan 0 dengan asumsi yang ke sini itu positif. Ke sini itu maksudnya adalah counter clockwise, itu positif. Coba kita lihat apakah betul dia counter clockwise, karena ini hanya asumsi ini. Oke. Nah, kita lihat eh, pada terhadap A ini berarti plus MA kurang 6 kali berapa ininya, apa namanya, lengan gayanya. Lengan gaya ke sini, 1,5. Jadi kan cenderung gini nanti. Nah, berarti min 6 kali 1,5. Kenapa min? Karena arahnya ke bawah kan. Nah, kurang 2 kali. 2 itu dari mana? Dari sini tadi ini. 2 kali. Nah, hati-hati. Jadi bukan 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5, tapi 1,5 tambah 1,5 tambah ini. Ini yang harus kita hitung. Hitungnya bagaimana? Yaitu 1,5 sinus 30. Trigonometri dari segitiga ini ya. Segitiga ini sama dengan 0. Sehingga MA dapatnya plus 20,2. Karena plus dan kita asumsikan tadi ke sini plus, maka ini tidak perlu kita rubah. MA-nya berarti sudah benar. Nah, di sini untuk menghadapi UTS, coba mahasiswa ya diberikan tugas di sini. Yang paling mudah, oke, coba kita lihat nomor 516, ya coba dicatat ya. 516, 5, wait, 523, ya satu lagi, cukup cukup satu lagi, yaitu 526. Jadi 3 soal untuk dikerjakan di rumah sebagai PR, waktunya a week from tomorrow. Oke?
Begitu saja malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan diulang, diputar ulang videonya kalau tidak paham. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kirim ke WA grup kuliah kita. Baik, demikian waktu sudah menunjukkan pukul 00.23 WIB. Saatnya saya beristirahat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.